Mari kita lihat konsep kadar air kesetimbangan. Katakanlah kita memiliki sampel makanan, lalu kita letakkan pada udara yang mengalir. Tergantung pada kondisi yang ada, sampel bisa bertambah lembab atau justru kehilangan kelembapan. Perpindahan kelembapan akan tergantung pada gradien tekanan uap, yaitu tekanan uap air yang ada dalam padatan dan tekanan parsial uap di udara. Jadi, gradien tekanan uap inilah yang mendorong perpindahan kelembapan, baik dari produk ke udara atau udara ke produk. Anggaplah saja jika tekanan uap parsial di udara akan senantiasa konstan selama periode percobaan ini. Maka, saat sampel lembab tersebut kita tinggalkan di aliran udara dalam waktu yang cukup lama, yang terjadi adalah tercapai kondisi keseimbangan. Di bawah kondisi keseimbangan, kadar air sampel disebut kadar air keseimbangan, disingkat EMC, Equilibrium Moisture Content. Nah, besarnya kadar air keseimbangan ini tergantung pada suhu dan kelembapan relatif dari lingkungan dan makanan itu sendiri. Mari kita coba plotkan kadar air kesetimbangan yang kita peroleh dari beberapa kelembapan relatif yang berbeda dengan kisaran 0 hingga 100. Kita akan menyebutnya sebagai kelembapan relatif kesetimbangan, ERH, Equilibrium Relative Humidity, di mana kondisinya benar-benar telah setimbang. Nah, jika kita memperoleh data kadar air kesetimbangan di berbagai kelembapan relatif kesetimbangan, maka kita akan mendapatkan kurva seperti berikut. Kurva ini disebut kurva Sopsi isoterm. Mengapa disebut isoterm? Ya, karena kurva ini diperoleh pada suatu suhu yang konstan. Mari kita lihat secara singkat. Bagaimana sih kita bisa menentukan Sopsi isoterm? Nah, salah satu metode kita agar dapat menentukan Sopsi isoterm ini adalah dengan menyediakan chamber yang bisa menjaga kelembapan relatif tetap konstan. Caranya adalah dengan menempatkan bagi berisi larutan garam jenuh di dalam chamber. Dengan kata lain, kita juga dapat membuat berbagai kelembapan relatif yang berbeda dalam chamber dengan jalan menggunakan berbagai jenis larutan garam. Kemudian, bahan pangan kita tempatkan di atas dudukan kecil di dalam chamber dan meninggalkannya selama beberapa waktu. Selama periode waktu tertentu, tergantung pada seberapa lembab atau kering sampel kita saat awal peletakan, sampel akan menyerap air, adsorpsi, atau justru terserap airnya, desorpsi. Jadi, jika sampel awalnya sangat lembab dan kelembapan udaranya juga rendah, maka kita bisa mendapatkan beberapa jenis isoterm yang berbeda. Mari kembali kita amati gambar berikut. Dalam gambar ini, kurva yang terbentuk mirip dengan apa yang kita dapatkan sebelumnya untuk Sopsi isoterm. Tetapi, kurva yang baru ini sedikit bergeser ke sisi kiri dan disebut desorpsi isoterm. Ingat, yang sebelumnya kita gambar adalah adsorpsi isoterm, yaitu ketika sampel benar-benar sangat kering dan kemudian menyerap air. Sedangkan dalam desorpsi isoterm, sampel awalnya sangat lembab, lalu mulai kehilangan airnya. Di sini kita bisa perhatikan kedua isoterm terpisah. Wilayah di antara keduanya disebut histerisis. Efek histerisis sering terlihat pada bahan pangan. Jika kita mengulangi siklus ini lebih sering, maka efek histerisisnya akan hilang. Perhatikan bahwa kelembapan relatif kesetimbangan dinyatakan dari 0 hingga 100. Jika kita membagi kelembapan relatif kesetimbangan dengan 100, maka akan kita peroleh nilai aktivitas air, AW. Sehingga kita juga bisa menuliskan sumbu X dari 0 hingga 1 untuk AW. Ada berbagai jenis model matematika, termasuk model empiris, yang digunakan agar data bisa sesuai dengan Sopsi isoterm.
Model yang paling umum adalah model GAP, singkatan dari ketiga nama penemunya, Guggenheim, Anderson, dan Bohr. Akan dibahas dalam tutorial terpisah. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu lebih rinci tentang cara menuliskan data dari subsea isoterm menggunakan berbagai model matematika.